Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Bos Ducati Davide Tardozzi tak menyangka, pembalap utama Ducati, Marc Marquez, tampil solid pada sesi praktik MotoGP Argentina 2025 untuk menjadi yang tercepat dengan sangat mudah. Marc Marquez kembali menunjukkan dominasinya dalam sesi latihan bebas MotoGP Argentina 2025 yang digelar di Autodromo Termas de Rio Hondo pada Sabtu, 15 Maret 2025 dini hari waktu Indonesia Barat. Pembalap utama Ducati ini mencatatkan waktu lap terbaik 1 menit 37,295 detik, mengungguli Fabio Di Giannantonio dan Alex Marquez yang menempati posisi kedua dan ketiga. Sejak awal sesi latihan, Marquez, yang dikenal dengan julukan Baby Alien, menunjukkan performa impresif dengan konsistensi dan kecepatan tinggi. Catatan waktunya tidak hanya menempatkannya di posisi puncak, tetapi juga mencetak rekor baru di sirkuit tersebut, mengalahkan rekor sebelumnya yang ia buat pada tahun 2014. Di belakang Marquez, Fabio Di Giannantonio dari tim Pertamina Enduro VR46 Racing Team, yang dimiliki oleh legenda MotoGP Valentino Rossi, menempati posisi kedua dengan selisih 0,135 detik. Sementara itu, Alex Marquez, adik dari Marc Marquez yang membela Gresini Racing, melengkapi tiga besar dengan penampilan solidnya. Sesi latihan ini tidak sepenuhnya mulus bagi semua pembalap. Francesco Bagnaia, rekan setim Marquez di Ducati, mengalami insiden jatuh di tikungan 2 saat mencoba memperbaiki catatan waktunya di 4 menit terakhir sesi. Meskipun demikian, Bagnaia tetap optimis dan menyatakan bahwa motornya memiliki potensi besar untuk bersaing di balapan utama. Manajer tim Ducati, Davide Tardozzi, tidak dapat menyembunyikan rasa bangganya terhadap performa Marquez. Dalam beberapa kesempatan sebelumnya, Tardozzi telah memuji Marquez atas adaptasinya yang cepat dan kemampuannya mengendalikan Ducati Desmosedici GP25. Tardozzi menekankan bahwa performa Marquez tidak tertandingi oleh pembalap lain. Tardozzi juga menyoroti bagaimana Marquez berhasil menyesuaikan diri dengan cepat dalam tim Ducati. Ia mengungkapkan kekagumannya terhadap sikap rendah hati Marquez yang selalu ingin belajar dan memahami cara kerja tim. Sikap ini dianggap Tardozzi sebagai kunci keberhasilan Marquez dalam mencapai performa puncaknya bersama Ducati. Keputusan Ducati untuk merekrut Marquez pada musim 2025 sempat menimbulkan berbagai spekulasi. Namun, Tardozzi menegaskan bahwa pilihan tersebut didasarkan pada bakat luar biasa yang dimiliki Marquez. Ia menyebut Marquez sebagai talenta yang tidak terbantahkan dan yakin bahwa kehadirannya akan membawa dampak positif bagi tim. Sejak bergabung dengan Ducati, Marquez telah membuktikan kemampuannya dengan meraih kemenangan di seri pembuka musim di Thailand. Pada balapan tersebut, ia berhasil menyapu bersih posisi teratas di kualifikasi, sprint race, dan balapan utama. Tardozzi menggambarkan performa Marquez sebagai cepat dan tegas, menunjukkan kecepatan yang tidak tertandingi oleh pembalap lain. Dengan hasil positif di sesi latihan bebas, harapan tinggi disematkan pada Marquez untuk melanjutkan dominasinya di balapan utama MotoGP Argentina 2025. Namun, persaingan ketat dari pembalap lain seperti Di Giannantonio dan Alex Marquez akan menjadi tantangan tersendiri. Selain itu, Bagnaia yang bertekad bangkit setelah insiden di sesi latihan juga patut diwaspadai. Tardozzi dan tim Ducati optimis menghadapi balapan utama. Dengan kombinasi pengalaman, kecepatan, dan sikap profesional dari Marquez, Ducati berharap dapat meraih hasil maksimal di Argentina. Namun, mereka tetap waspada terhadap potensi kejutan dari tim dan pembalap lain yang juga menunjukkan performa impresif. Performa gemilang Marc Marquez dalam sesi latihan bebas MotoGP Argentina 2025 menegaskan posisinya sebagai salah satu pembalap terbaik saat ini. Dengan dukungan penuh dari tim Ducati dan manajer tim Davide Tardozzi, Marquez diharapkan dapat melanjutkan tren positifnya di balapan utama. Namun, dengan persaingan yang semakin ketat, Marquez dan timnya harus tetap fokus dan bekerja keras untuk mencapai podium tertinggi. Pada sesi latihan bebas pertama, FP1, MotoGP Argentina 2025 yang berlangsung di sirkuit Termas de Rio Hondo,
Marc Marquez menunjukkan dominasinya dengan mencatatkan waktu tercepat 1 menit 38,937 detik. Posisi kedua ditempati oleh Johann Zarco, diikuti oleh Alex Marquez di posisi ketiga. Penampilan impresif Marc Marquez ini tidak hanya membuktikan kemampuannya dalam mengendalikan Desmosedici GP24, tetapi juga menegaskan keputusan Ducati untuk mempertahankan mesin GP24 sebagai langkah tepat untuk menghadapi musim MotoGP 2025. Pabrikan asal Italia ini memilih tetap menggunakan Desmosedici GP24 yang telah terbukti mendominasi kejuaraan tahun lalu, ketimbang beralih ke versi terbaru 2025. Bos Ducati, Davide Tardozzi, mengungkapkan kebanggaannya atas penampilan Marquez. Ia menilai bahwa kehadiran Marquez di tim pabrikan Ducati semakin memperkuat dominasi mereka di MotoGP. Tardozzi juga berharap agar Francesco Bagnaia, rekan setim Marquez, dapat segera menemukan performa terbaiknya setelah hanya meraih 2 podium ketiga di seri pembuka. Harapan ini disampaikan menjelang MotoGP Argentina 2025, dengan harapan Bagnaia mampu tampil lebih kompetitif. Sementara itu, Alex Marquez, yang saat ini berada di posisi kedua klasemen umum MotoGP, mengaku puas dengan penampilannya di seri sebelumnya di Thailand, di mana ia meraih 2 posisi kedua di belakang kakaknya, Marc. Namun, Alex menyatakan keinginannya untuk meraih kemenangan dan mengakui bahwa ia perlu meningkatkan beberapa aspek untuk bersaing dengan Marc dan Bagnaia, yang dianggapnya memiliki sedikit lebih banyak kontrol dan pengalaman. Francesco Bagnaia, yang meraih 2 posisi ketiga di Thailand, menyadari perlunya peningkatan performa, terutama karena 2 Ducati finish di depannya. Bagnaia mengakui bahwa ia perlu bekerja lebih keras di sirkuit Argentina, mengingat kondisi saat ini yang kurang optimal akibat kotoran di trek. Meskipun belum pernah meraih podium di Argentina, Bagnaia optimis dan berharap dapat beradaptasi lebih baik dari sebelumnya. Kembalinya Marc Marquez ke Argentina juga menjadi sorotan, mengingat sirkuit ini pernah menjadi tempat konflik terkenal antara dirinya dan Valentino Rossi, serta awal mula gelar terakhirnya. Kini, bersama tim resmi Ducati, Marquez mengejutkan banyak pihak dengan cepat menguasai Desmosedici GP24 5. Setelah meraih kemenangan ganda di MotoGP Thailand bersama saudaranya, Alex, Marquez kini memimpin kejuaraan untuk pertama kalinya dalam 6 tahun. Dalam sesi FP1 ini, selain dominasi Marquez bersaudara, perhatian juga tertuju pada absennya Jorge Martin, juara dunia dengan Aprilia, yang harus melewatkan 2 balapan berikutnya karena cedera. Absennya Martin membuka peluang bagi pembalap lain untuk memanfaatkan situasi dan meraih poin penting di klasemen. Secara keseluruhan, hasil FP1 MotoGP Argentina 2025 menunjukkan dominasi Ducati, dengan Marc Marquez memimpin dan Alex Marquez menunjukkan konsistensi performa. Dengan absennya beberapa pesaing utama, peluang bagi Ducati untuk memperkuat posisi di klasemen semakin terbuka. Namun, tantangan tetap ada, terutama dengan kondisi trek yang menantang dan persaingan ketat dari tim lain. Dengan performa impresif di FP1, Marc Marquez dan tim Ducati menunjukkan kesiapan mereka untuk menghadapi balapan utama. Namun, dengan kondisi trek yang dapat berubah dan strategi tim lain yang terus berkembang, balapan di Argentina ini menjanjikan persaingan yang ketat dan menarik untuk disaksikan. Para penggemar MotoGP di seluruh dunia menantikan aksi selanjutnya, berharap melihat persaingan sengit antara pembalap top dan strategi tim yang cerdas. Dengan dominasi awal yang ditunjukkan oleh Ducati dan Marquez bersaudara, balapan di Argentina ini diharapkan menjadi salah satu sorotan utama musim MotoGP 2025. Selain itu, perhatian juga tertuju pada bagaimana tim-tim lain akan merespons dominasi Ducati. Tim seperti Aprilia dan KTM diharapkan dapat memberikan perlawanan sengit, sementara pabrikan Jepang seperti Yamaha dan Honda terus berupaya meningkatkan performa mereka. Dengan dinamika yang terus berkembang, MotoGP 2025 menjanjikan musim yang penuh kejutan dan aksi menarik bagi para penggemar balap motor. Dengan demikian, sesi latihan bebas pertama di Argentina ini memberikan gambaran awal tentang persaingan musim ini. Namun, dengan banyaknya variabel yang dapat mempengaruhi hasil balapan, segala kemungkinan masih terbuka, dan para pembalap serta tim harus terus beradaptasi dan berinovasi untuk mencapai puncak klasemen.
Davide Tardozzi siapkan strategi Marc Marquez raih juara lagi di MotoGP Argentina 2025 setelah hasil bagus di MotoGP Thailand 2025 dengan Desmosedici GP24 5 Hybrid. Setelah mencatatkan hasil positif yang mengejutkan di MotoGP Thailand 2025, tim Ducati di bawah bimbingan Davide Tardozzi kini tengah mempersiapkan strategi Jitu untuk membantu Marc Marquez meraih kemenangan di MotoGP Argentina 2025. Dengan menggunakan Desmosedici GP24 5 Hybrid, sebuah motor yang menggabungkan teknologi dan karakteristik terbaik dari mesin Ducati dan Honda, Tardozzi percaya bahwa Marquez dapat kembali menunjukkan dominasinya di sirkuit internasional Termas de Rio Hondo, yang terkenal dengan tantangan teknisnya yang unik. MotoGP Thailand 2025 menjadi titik balik penting bagi Marquez dan Ducati. Pada balapan tersebut, meskipun masih beradaptasi dengan motor hibrid, pembalap asal Spanyol itu mampu menempati posisi podium yang mengesankan. Banyak yang terkejut dengan hasil tersebut, mengingat Marquez sebelumnya mengalami kesulitan besar dalam beradaptasi dengan motor Desmosedici GP24 5 Hybrid, yang merupakan gabungan dari DNA Honda dan Ducati. Namun, hasil yang dicapai di Thailand memberikan keyakinan bahwa Marquez kini semakin nyaman dengan setup baru tersebut. Desmosedici GP24 5 Hybrid memang menjadi eksperimen besar dalam dunia balap MotoGP. Kombinasi teknologi Honda yang terkenal dengan kestabilannya dan kekuatan mesin yang agresif dipadukan dengan kecanggihan sasis dan aerodinamika Ducati yang sangat dominan tahun lalu memberikan sebuah keunggulan yang signifikan. Tardozzi, yang sudah dikenal dengan kemampuan strategisnya yang tajam, mengungkapkan bahwa motor ini adalah langkah besar bagi tim Ducati untuk memberikan kesempatan terbaik kepada Marquez meraih hasil yang lebih baik lagi di musim 2025. Saya percaya bahwa kombinasi teknologi Honda dan Ducati ini memberi Marc keunggulan di banyak sektor. Di Thailand, meskipun ada beberapa tantangan teknis, Marc menunjukkan performa luar biasa, dan ini adalah sinyal positif bagi kita semua. Kedepannya, kami akan terus bekerja keras untuk menyempurnakan motor ini agar Marc bisa tampil lebih kuat lagi di Argentina, ujar Davide Tardozzi saat diwawancarai di paddock MotoGP Thailand. Sirkuit internasional Termas de Rio Hondo di Argentina selalu memberikan tantangan tersendiri bagi para pembalap. Dikenal dengan beberapa tikungan teknis yang membutuhkan akselerasi dan pengereman yang sangat presisi, sirkuit ini juga memiliki permukaan aspal yang bisa berubah-ubah, terutama saat kondisi cuaca yang tidak menentu. Hal ini membuat pengaturan motor yang tepat dan strategi yang matang menjadi sangat krusial. Tardozzi mengungkapkan bahwa tim Ducati sudah melakukan persiapan matang untuk balapan di Argentina. Salah satu fokus utama adalah penyesuaian setelan suspensi dan aerodinamika Desmosedici GP24 5 agar bisa lebih optimal menghadapi karakteristik sirkuit yang menantang. Kami sudah menyiapkan strategi untuk memaksimalkan akselerasi di sektor-sektor lurus yang panjang serta penurunan performa di sektor-sektor yang lebih teknikal. Marc memiliki kemampuan luar biasa dalam menghadapi kondisi cuaca yang tak terduga, dan ini menjadi keunggulan kami di Argentina, lanjut Tardozzi. Selain itu, dalam persiapan untuk balapan Argentina, Tardozzi juga mencatat bahwa pemilihan ban menjadi faktor penting yang akan memengaruhi strategi balapan. Ducati dikenal sangat cermat dalam memilih komponen ban yang sesuai dengan kebutuhan motor mereka, dan pemilihan yang tepat akan sangat berpengaruh pada kecepatan dan kestabilan motor sepanjang balapan. Meskipun Marquez sudah lama dikenal sebagai sosok yang dominan bersama Honda, transfernya ke Ducati dengan motor hibrid ini adalah langkah besar. Tardozzi menegaskan bahwa Marquez bukan hanya sekadar pembalap yang diandalkan untuk mendapatkan hasil, tetapi juga sosok yang memiliki pengalaman dan intuisi yang tajam untuk mengembangkan motor lebih lanjut. Marc membawa pengalaman luar biasa yang bisa mengarahkan kami menuju hasil yang lebih baik. Kami yakin dia akan terus berkembang bersama motor ini, dan di Argentina nanti, dia akan menjadi ancaman serius bagi para pembalap lainnya. Kerjasama antara Marc dan tim Ducati akan semakin solid, ujar Tardozzi. Keberhasilan di Thailand dan persiapan matang untuk Argentina semakin mengukuhkan optimisme tim Ducati untuk musim 2025. Dengan Marc Marquez di tim mereka, Ducati tidak hanya ingin mempertahankan gelar juara konstruktor, tetapi juga meraih gelar juara dunia pembalap yang semakin sulit diraih setelah perubahan besar dalam komposisi tim dan teknologi motor. Sementara itu, pembalap-pembalap top lainnya seperti Francesco Bagnaia juga menjadi pesaing kuat di MotoGP Argentina 2025. Namun, dengan persiapan yang solid dan motor hibrid yang semakin kompetitif,
Ducati berharap dapat kembali membawa pulang kemenangan dan memperkuat posisi mereka sebagai salah satu tim paling dominan di kejuaraan dunia MotoGP. Di Argentina nanti, semua mata akan tertuju pada Marc Marquez. Apakah dia bisa memanfaatkan peluang ini untuk kembali ke podium tertinggi setelah hasil positif di Thailand? Semua akan terjawab di sirkuit termas de Rio Hondo pada 2025 mendatang. Davide Tardozzi tanggapi dugaan kesalahan setelan tekanan ban depan Marc Marquez di MotoGP Thailand 2025. Manajer tim pabrikan Ducati, Davide Tardozzi, memberikan tanggapan terkait dugaan bahwa tekanan ban depan Marc Marquez pada MotoGP Thailand 2025 disetel terlalu rendah, yang dikaitkan dengan kesalahan analisis tim Ducati. Dugaan ini muncul setelah balapan yang berlangsung pada Minggu, 3 Maret 2025, di mana Marquez, yang sempat memimpin, terpaksa turun ke posisi kedua setelah merasa ada masalah dengan setelan ban depan motornya. Spekulasi ini pertama kali diungkap oleh analis Tente Sports, Michael Laverty, yang mencatat bahwa tim Marquez mungkin telah menghitung tekanan ban berdasarkan penurunan suhu sekitar menjelang balapan. Menurut Laverty, penurunan suhu tersebut bisa menyebabkan tim Marquez mengatur tekanan ban depan mereka terlalu rendah, yang kemudian mempengaruhi kinerja motor saat balapan berlangsung. Namun, Tardozzi dengan tegas membantah klaim tersebut dalam wawancaranya dengan Tente Sports pada Minggu sore, menyatakan bahwa tidak ada bukti konkret yang mendukung asumsi tersebut tanpa adanya pemeriksaan data lebih lanjut dari motor Marquez. Menurut Tardozzi, tim Ducati selalu melakukan perhitungan yang akurat mengenai suhu dan tekanan ban, dan berbicara tanpa data yang jelas tidaklah bijaksana. Tentu saja, kami harus mengunduh data dan melihat apa yang sebenarnya terjadi karena kami mengira Marc Marquez akan berada di depan, tetapi kami tidak tahu angka pastinya. Kami selalu menghitung angka-angka suhu dengan sangat baik, kata Tardozzi, menanggapi tudingan yang berkembang di kalangan analis balapan. Tardozzi juga menambahkan bahwa penting untuk tidak membuat asumsi tanpa data yang tepat. Ia menegaskan bahwa berbicara tentang masalah teknis motor tanpa informasi yang akurat hanya akan menambah kebingungan. Pada akhirnya, kita harus melihat datanya, karena berbicara tanpa mengetahui apa yang terjadi bukanlah hal yang baik, lanjut Tardozzi. Sementara itu, Tardozzi mengakui adanya penurunan kecepatan Marquez yang tiba-tiba saat ia tertinggal di belakang saudaranya, Alex Marquez dari tim Gresini. Tardozzi mengungkapkan kebingungannya ketika melihat Marquez melambat secara drastis di bagian awal balapan, terutama setelah ia sempat berada di posisi terdepan. Dia melambat dengan cara yang aneh, karena dia bisa melambat dengan cara yang berbeda. Jantungku berdetak lebih cepat, hingga 200 bpm. Tetapi saat itu juga, ketika di tikungan kelima, saya mengerti apa yang terjadi, ujarnya. Namun, Tardozzi menyadari bahwa keputusan Marquez untuk tetap berada di belakang Alex Marquez dan tidak memacu motornya seperti yang ia lakukan pada lap-lap sebelumnya membuktikan kehebatan sang juara dunia 8 kali tersebut. Menurut Tardozzi, meskipun Marquez terlihat melambat, ia tetap mampu menunjukkan kemampuannya dalam mengatur ritme balapan. Dia tetap berada di belakang Alex dan tidak memacu seperti yang dia lakukan di lap ke-23, ketika dia berhasil membuat jarak yang sangat jauh, setengah detik dalam satu split. Itu menunjukkan bahwa Marc benar-benar bisa menjauh sejak awal, terang Tardozzi. Performa Marc Marquez di MotoGP Thailand 2025 memang menarik perhatian banyak pihak. Sejak awal balapan, Marquez menunjukkan bahwa ia masih memiliki kemampuan luar biasa untuk bersaing di level tertinggi. Meskipun ada tantangan dengan tekanan ban depan yang diduga terlalu rendah, ia berhasil mengatur ulang strategi balapannya dan tetap berada di jalur persaingan meskipun harus menurunkan intensitas kecepatan. Balapan ini juga menjadi sorotan karena Marc Marquez sempat mencatatkan waktu yang sangat cepat di beberapa sektor, menunjukkan bahwa kecepatan motornya bukanlah masalah utama. Alih-alih, masalah tekanan ban yang tidak sesuai harapan mungkin memberikan dampak pada penurunan performa di awal balapan. Namun, Marquez berhasil mengatasi situasi tersebut dengan cerdas, memilih untuk menghemat tenaga dan menjaga posisi di belakang saudaranya, Alex Marquez, sembari menunggu kesempatan untuk menyerang kembali. Lebih lanjut, Tardozzi menegaskan bahwa tim Ducati selalu mengutamakan analisis yang cermat terkait kondisi teknis setiap motor, termasuk tekanan ban. Oleh karena itu,
Ia merasa tidak adil jika tudingan tersebut hanya didasarkan pada asumsi tanpa adanya verifikasi data yang jelas. Tardozzi pun memastikan bahwa tim Ducati tetap berfokus untuk meningkatkan kinerja teknis mereka dan tidak terpengaruh oleh spekulasi yang berkembang di luar tim. Sebagai penutup, Tardozzi mengungkapkan keyakinannya terhadap kemampuan Marc Marquez untuk terus tampil kompetitif meskipun menghadapi berbagai kendala. Pada akhirnya, dia adalah orang yang sangat pintar dan berpengalaman. Apa yang dia lakukan di lap ke-23, ketika dia menambah jarak, itu menunjukkan betapa luar biasanya dia dalam memanipulasi kecepatan dan situasi balapan. Marquez tetap mampu mempertahankan posisinya dan menunjukkan kualitasnya sebagai juara dunia, ujar Tardozzi dengan penuh keyakinan. MotoGP Thailand 2025 memang memperlihatkan drama yang menarik antara para pembalap top dunia, dan meskipun Marquez tidak berhasil meraih kemenangan, kehebatannya dalam menghadapi situasi yang sulit tetap mendapatkan pujian, termasuk dari Tardozzi yang sangat mengagumi taktik balapannya.